rumahnya ular kalau kita lihat tuh mirip sekali dan kayak begini juga nih di bawah tanah itu kayak begini gitu ya. Jadi kita bisa lihat siapa di balik tunnel-tunnel ini sebetulnya gitu, ada roh yang di balik itu gitu. Tetapi di sini dikatakan di Lukas 10 untuk kita ya, katakan Tuhan Yesus bilang, sungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, kita akan lihat ya. Jadi sebetulnya dalam berkat Yakub itu menariknya itu tidak hanya mengatakan mengenai apa yang akan terjadi kepada anak-anaknya ya, kepada kedua belas suku Israel, tetapi juga kepada kita akan lihat bangsa Israel mulai dari Tuhan Yesus itu datang memulai ministerinya sampai bahkan ke second coming, bahkan sampai ke eternity. Dan kemudian kita lihat Isakar. Isakar ini ada di sini ya. Jadi kita lihat Yisril, lembah Yisril juga ada di sini gitu. Nah, di Kejadian 49 berkat Yakub kepada Isakar dikatakan Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkanlah baunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Kemudian di 1 Tawarik 12 ayat 32. Di sini dikatakan dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Jadi ini adalah nubuat mengenai Isakar gitu ya. Nah, Isakar ini artinya adalah upah. Nah, sekarang kita lihat ya di Hakim-Hakim 10, ini ayat 1 sampai 2. Ini dikatakan sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia lalu dikuburkan di Samir. Jadi Tola bin Pua bin Dodo, orang Isakar ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Dari ayat ini gimana kita bisa lihat ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus? Kita lihat dari namanya. Abimelek itu artinya my father is king. Abi itu my father, bapakku gitu ya. Melek itu artinya raja gitu. Bapakku adalah raja. Sesudah bapakku adalah raja, bangkitlah Tola. Tola ini artinya crimson, jadi merah gitu ya, merah darah. Atau bisa berarti juga cacing. Jadi ada cacing yang menghasilkan apa pewarna yang warna merah. Makanya disebut juga eh, cacing ini adalah cacing scarlet gitu. Karena dia tuh memproduksi pewarna merah yang biasanya dipakai untuk mewarnai tirai di kemah suci. Nah, ini adalah gambaran dari Kristus juga gitu. Kita tahu dia adalah korban yang sempurna. Pua itu dari kata P yang artinya mulut, firman. Tola ini anak firman, anak Dodo. Dodo itu artinya seperti Daud ya. Dalet bab Dalet itu artinya beloved, kesayangan. Dia adalah seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Jadi menarik sekali di sini dari satu kalimat aja kita bisa lihat bahwa ini adalah gambaran dari Kristus. Dia diam di Samir. Samir ini berarti upright, jujur atau benar, atau bisa juga diartikan sebagai thorn ya, duri gitu. Sini dikatakan dia memerintah sebagai hakim karena dia adalah kebenarannya. Kemudian matilah ia lalu dikuburkan di Samir. Samir juga artinya thorn karena dia Kristus itu juga memakai mahkota duri gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah gambaran dari Kristus sebetulnya. Dan Isakar itu adalah upah. Jadi di Roma 6 dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa? Karena Kristus itu menanggung upah dosa. Dia mati menggantikan kita gitu ya. Di Roma 5 ayat 17 dikatakan sebab jika oleh dosa satu orang, dosanya si Adam ya, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, kita ya, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita akan berkuasa ya, karena Yesus Kristus, karena Dia membenarkan kita. Kita juga adalah orang-orang yang benar gitu, righteous ya. Nah, kemudian
Yang berikut itu anaknya Dan. Dan itu artinya judgment ya, penghukuman, penghakiman gitu. Dan Dan ini wilayahnya itu berbatasan dengan wilayah Filistin. Kita tahu Samson itu juga adalah dari suku Dan, dia hakim dari suku Dan dia tuh bergaul dengan orang-orang Filistin, termasuk juga perempuan-perempuan Filistin, dan Delila itu adalah perempuan Filistin. Jadi kita tahu di sini ya, ini adalah daerah Filistin. Jadi Gad, Asdod, Askelon, Gaza ini semua adalah wilayah Filistin. Filistin ini berbeda dengan Palestina sekarang ya, karena Filistin itu bangsa Filistin itu asalnya dari Kreta ya, dari Yunani, Kastor namanya kalau di Bible. Nah, itu mereka mengembara, terus mereka menduduki wilayah Filistin ini, dan dipercaya sebetulnya wilayah ini adalah memang wilayah yang juga Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tetapi kita tahu bahwa bahkan setelah Yosua mati, itu tanah ini belum diduduki gitu, karena bahkan Tuhan bilang, bahkan Tuhan rebuke gitu ke si Yosua ya, dibilang kamu sudah tua, umurmu sudah lanjut, tetapi masih banyak tempat yang tidak, yang belum kamu duduki gitu, termasuk ini nih ya, yang bagian ini. Nah, berkat dari Yakub kepada Dan, di sini ayat 16-18 dikatakan, adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memanggut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Jadi di sini gambaran bahwa ya ada ular yang memanggut tumitnya, tetapi dikatakan aku menanti-nantikan keselamatan. Jadi berikanlah keselamatanmu ya Tuhan gitu. Dan kita tahu ini juga gambaran ya waktu di Kejadian 3 itu pada saat si ular itu menipu Hawa dan Adam dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Kemudian Tuhan berfirman kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini adalah juga gambaran ya bahwa si ular itu meremukkan tumit Kristus di atas kayu salib, tapi Kristus itu meremukkan kepala si ular. Di Ibrani 2, sini dikatakan, ayat 14-15, supaya oleh kematiannya, kematian Kristus ya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia itu istilahnya di dalam kutuk maut lah. Tapi Kristus oleh kematiannya dia memusnahkan si iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga sekarang iblis itu tidak berkuasa lagi atas maut. Kristus itu sudah mengalahkan maut gitu ya. Di Roma 8 ayat 1 juga dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Dan itu artinya penghukuman ya, judgment ya. Tetapi tidak akan ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena dosa itu melahirkan maut, tetapi karena maut itu sudah dikalahkan, ya kita sudah dimerdekakan gitu ya dari dosa dan maut. Nah, sekarang yang menariknya, ini wilayah wilayah Gaza saat ini itu yang didiami oleh Palestina. Itu sebenarnya cuma ini ya, kayak Asdod, Askelon, Gad. Ini semuanya sudah menjadi milik Israel, sudah dikuasai oleh bangsa Israel. Nah, cuma tinggal ini nih. Dan kita tahu di sini itu ada banyak sekali tunnel-tunnel di bawah tanah. Dan menarik sekali itu kalau kita lihat, ini nih gambarnya nih, gambarnya kayak gini. Dan itu mirip sekali dengan rumahnya ular kalau kita lihat tuh. Mirip sekali. Dan kayak begini juga nih di apa di bawah tanah itu kayak begini gitu ya. Jadi kita bisa lihat siapa di balik tunnel-tunnel ini sebetulnya gitu ada roh yang di balik itu gitu. Tetapi di sini dikatakan di Lukas 10 untuk kita ya. Katakan Tuhan Yesus bilang, sungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi kita tuh punya kuasa, Tuhan tuh sudah memberikan kita kuasa.
Ya, iblis itu nggak berkuasa lagi itu hidup kita. Tapi sini dikatakan, tapi kamu jangan sombong. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Nah, sekarang kita lanjut ke Gad. Gad ini ada di sini ya. Jadi sekarang nih, yang ada di sebelah kanan nih, yang sebagian suku Manase, kemudian punyanya Gad dan Ruben, itu saat ini sekarang sudah menjadi wilayah Yordan, bukan punyanya Israel lagi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Gad. Kejadian 49 ayat 19-20 dikatakan Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Di Ulangan 33, ini berkat dari Musa kepada Gad, dikatakan tentang Gad, ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad, seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Jadi sini tentang Gad dikatakan bahwa Gad itu akan berkuasa lah istilahnya. Dia akan menjadi panglima gitu ya. Dia menyerang tumit mereka. Dan pada saat Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, sebetulnya ini juga sudah bukan bagian dari punya Israel ya. Pada saat itu ini adalah wilayah kekuasaan Romawi. Jadi punyanya Gentiles, ya diduduki oleh Gentiles. Dan kita bisa lihat di Matius 8, itu ada kejadian di sini dikatakan setibanya di seberang yaitu daerah Gadara, ini adalah daerah tadi ya, daerah tanah Gad itu. Tapi yang sudah diduduki oleh Gentiles ya. Di sini dikatakan datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang cari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Jadi ini terjadi di daerah Gad. Dan seperti nubuatan bahwa Gad itu akan berkuasa ya. Di sini Tuhan Yesus juga menunjukkan kuasanya. Bahkan sebelum dia mati gitu ya. Nah, untuk kita orang-orang percaya, sini dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada di dalam kamu, roh Yesus, roh kudus, roh Tuhan sendiri gitu ya. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kita pun berkuasa. Iblis tuh nggak punya kuasa atas kita gitu ya. Nah, sekarang Asher. Asher ini artinya bersukacita ya. Nah, untuk berkat Asher di Kejadian 49 ayat 20 di sini katakan Asher makanannya akan limpah mewah. Ia akan memberikan santapan raja-raja. Kemudian di Ulangan 33 ini berkat dari Musa kepada Asher dikatakan tentang Asher, ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu kiranya kekuatanmu. Jadi dipercaya ini juga adalah gambaran dari Kristus ya. Dia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Dan di sini kita bisa lihat di Lukas 4 dikatakan ayat 18-19, roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Jadi di zaman perjanjian lama ketika orang diurapi itu diurapi dengan minyak ya. Dan yang diurapi itu adalah raja, imam, dan nabi. Dan kita tahu Kristus itu adalah raja, imam, dan nabi gitu. Jadi katakan Tuhan mengurapi Kristus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ini adalah intinya ministry Tuhan Yesus ya, kepada awalnya kepada bangsa Yahudi, kemudian kepada Gentiles juga. Dan kita lihat bahkan sebelum kematian Tuhan Yesus, dia tuh juga diurapi juga. Yohanes 12 dikatakan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betani, tempat Lazarus dibangkitkan. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Marta melayani. Dan salah seorang yang turut makan adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Jadi seperti tadi ya nubuatan bahwa aku mencelupkan kaki ke dalam minyak. Jadi di sini juga dikatakan bahwa Maria itu meminyaki kaki Yesus.
dan menyekanya dengan rambutnya. Bau minyak semerbak di seluruh rumah itu, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu. Karena sebelumnya Yudas itu protes ya, dia bilang, kenapa minyak segitu mahal, duit segitu mahal cuman untuk meminyaki kaki Yesus. Si Yudas bilang, kalau minyak itu dikasih ke orang miskin, kan bisa banyak gitu. Tapi kata Tuhan Yesus, orang miskin selalu ada kepada kamu, tapi aku nggak akan selalu ada. Jadi dia bahkan dia menyukai gitu, dia diminyaki untuk menandai penguburannya dia. Kemudian kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 20. Di sini dikatakan bahwa kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Kita pun sebetulnya adalah orang-orang yang diurapi ya. Kita udah dapat pengurapan dari Roh Kudus itu sendiri yang diam di dalam kita. Dan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi ini juga adalah gambaran untuk kita gerejanya. Nah, sekarang mengenai Yusuf. Yusuf ini dia dapat double portion ya, karena diberikan juga bagian untuk Efraim dan Manasye. Di sini untuk Yusuf dikatakan Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad, semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas kepala orang-orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini dikatakan dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bangsa Israel itu seperti dipagari gitu ya. Karena memang mereka tuh bangsa pilihan dan Mesias itu harus datang dari bangsa Israel. Jadi supaya mereka tuh tidak menajiskan diri dengan berpaling kepada allah-allah lain. Jadi mereka tuh sepertinya ada di dalam satu perlindungan. Jadi seperti di dalam tembok gitu ya. Tapi sini dikatakan dahan-dahannya mengatasi tembok. Jadi akhirnya keselamatan itu diberikan juga kepada bangsa-bangsa di luar tembok itu gitu ya. Kemudian dikatakan juga pemanah-pemanah mengusik, memanah, menyerbu, tapi panahnya tetap kokoh karena Allah ayahmu yang menolong engkau. Jadi kita bisa lihat juga nanti bahwa bangsa Israel ini akan menjadi fokus ya, fokus kebencian dari bangsa-bangsa, tetapi dia akan tetap kokoh karena dikatakan Allah ayahmu yang menolong gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga berkat Yakub kepada Efraim dan Manasye itu bahkan sebelum berkatnya kepada kedua belas anak-anaknya. Di Kejadian 14 ini dikatakan, pada saat Yakub itu mau memberkati, itu kan tangan kanannya tadinya ditaruh mau dikasih ke kepala Manasye karena Manasye yang nomor satu. Tetapi dia dengan sengaja menyilangkan, jadi tangan kanannya ada di kepala Efraim, tangan kirinya di kepala Manasye. Nah, tadinya Yusuf bilang salah, bukan begitu Bapak gitu. Tapi ayahnya tuh bilang, aku tahu anakku, aku tahu. Iya juga, jadi maksudnya Manasye ya anak yang pertama, ia juga akan jadi satu bangsa, ia juga akan jadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya, jadi Efraim ya, akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Jadi Efraim ini, aku percaya itu adalah gambaran dari kita, bangsa-bangsa non-Yahudi, yang akhirnya diselamatkan gitu ya, karena kita tahu juga Efraim itu adalah gambaran dari ke-10 suku Israel yang di sebelah utara itu kan dipimpin oleh Efraim, keturunan dari Efraim yang akhirnya setelah itu dibuang ke Asyur ya pada tahun sekitar 722-723 sebelum Masehi. Setelah itu mereka nggak balik lagi. Dianggap sebagai 10 suku bangsa Israel yang terhilang. Dan aku percaya ini adalah gambaran dari mereka akan berbaur dengan bangsa-bangsa dan melalui keturunan mereka bangsa-bangsa seluruh dunia akhirnya juga diselamatkan. Nah, di Lukas 14, ini adalah perumpamaannya mengenai ada satu raja yang dia mau mengadakan perjamuan, terus waktu dia undang orang-orang, orang-orang tuh menolak dengan segala macam alasan. Terus sudah gitu, di sini
Dikatakan hamba itu, hamba yang disuruh ngundang ya, dikatakan dia kembali dan menyampaikan semuanya itu kepada Tuhan, menyampaikan bahwa orang-orang itu menolak gitu ya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang buta, orang-orang yang lumpuh. Kemudian hamba itu melamporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepadanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Jadi kalau kita lihat, jadi sebetulnya juga lintasan, jalan lintasan ini juga seperti tembok ya, hedges gitu kalau bahasa Inggrisnya. Jadi dia bilang, pergi, melampaui segala jalan lintasan, paksa orang-orang masuk, karena rumahku harus penuh. Jadi kita tahu ini juga adalah gambaran bahwa kita tuh Gentiles itu dipanggil untuk percaya, karena sebelumnya ya kita lah gambaran dari orang miskin, cacat, buta, lumpuh gitu. Tapi kita diundang untuk masuk ikut dalam perjamuan Tuhan, seperti juga berkat atau nubuatan Yakub kepada Yusuf. Dan di Roma 11 dikatakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi setelah kita genap nih semuanya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu sudah terima Tuhan Yesus masuk, baru setelah itu Tuhan akan fokus kepada bangsa Israel. Setelah itu nih seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti sudah tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan di Wahyu 22 ayat 13-14 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.